Salam saudara, kita kembali mengikuti Abam. Kita mengikuti Abam episode 760. Dari wanita usia 56 tahun sudah menikah di Merauke. Salam, masalah rumahku dari tahun 1993 tinggal di rumah kakak. Berjalannya waktu kakak mutasi ke Timika, jadi rumahnya saya beli dengan harga 100 juta, dibayar 3 kali. Tapi semenjak saya tinggal di rumah ini tidak ada rasa damai, capek kerja, usaha ternak, utang-utang semakin banyak. Jujur. Pernah teman bilang rumah ini salah model, susah tidak bisa dapat rezeki. Tidak bisa dapat rezeki. Saya ingin sekali tenang mau beribadah dengan benar. Tinggalkan dunia, fokus ke langit baru, bumi baru sesuai khotbah Pak Eras. Tapi utang-utang belum beres. Saya masih mengajar, semoga Tuhan beri umur panjang 4 tahun baru pensiun. Tolong Pak Eras doakan saya dan saya beri solusi apa jual rumah atau tidak. Saya selalu berdoa Tuhan kasih saya ketenangan. Karena saya terlalu capek dikejar-kejar utang sedangkan uangku banyak di orang dipinjam tapi tidak mau bayar. Saya banyak ditipu orang, suami tidak pernah mau tahu tentang masalahku, hanya tahu judi dan tidak bicara. Tolong Bapak kalau ada pendeta perempuan untuk saya konseling tentang keluargaku, maaf Bapak rohaniku, kata-kata saya tidak beraturan, kepalaku terlalu berat. Saya jarang ke gereja karena lebih suka ikut live YouTube Pak Eras itu setiap minggu. Malah ikut 3 kali. Semoga Pak Eras diberi Tuhan sehat dan umur panjang. Oke? Akan dihubungi ya. Akan dihubungi. Ada yang salah dalam hidup Anda. Kalau Anda tidak bisa meminjamkan uang, sementara Anda sendiri punya utang, Anda tidak perlu harus meminjamkan uang ke orang. Kembalikan dulu uang hutang Anda ke orang. Ini pasti ada yang salah dalam hidupmu. Tetapi saya meneropong bahwa masalahmu tidak berat-berat amat. Ya, pasti Tuhan akan menolong. Ya, Anda wanita yang kadang-kadang tidak stabil. Nah, untuk itu perlu pendampingan. Oke, Tuhan berkati. Saya teruskan dengan wanita usia 50 tahun cerai. Pak Eras, saya bertanya karena pertanyaan saya tanggal 28 Juni 2023 belum dapat info balasan. Jadi saya mengulang kembali pertanyaan untuk mendapat jawaban Bapak. Pak Eras, saya status cerai hidup sudah hampir 8 tahun, saya tinggal terpisah, tema satu kota, saya tinggal di kos dan 2 anak saya ikut papanya. Ini udah saya jawab deh. Hampir 4 tahun ini saya sering ke rumah mereka untuk masak dan beres-beresin rumah mereka. Terkadang saya juga tidur di rumah mereka. Kadang kalau saya tidak kembali pulang ke kos, anak saya kadang bertanya, kenapa pulang Ma? Saya sering jawab takut kalau lingkungan kos menggunjingkan saya karena tidak pernah pulang kos. Aduh ibu kasihan. Pertanyaan tersebut buat hati saya sedih Pak. Hubungan saya dengan mantan ya tergolong baik saja untuk saat ini. Mantan saya ini selama ini dihabiskan waktunya untuk melihat YouTube infotainment seputaran hiburan. Mantanmu memang seorang yang tidak mencari Tuhan dengan baik. Kalau orang sampai terikat dengan infotainment YouTube pasti ya terkendala. Apakah pantas kalau saya sering berkunjung ke anak-anak? Tidak salah. Apalagi menginap di rumah mereka, masih satu saya sudah cerai resmi. Tidak masalah, anggaplah kamu seperti suster. As a nurse, seperti seorang suster. Tidak salah. Jangan takut digunjingkan, beritahu tetangga bahwa kamu menginap di rumah anak-anakmu untuk mengurus mereka. Kakak menyarankan agar saya tinggal dengan anak. Bagaimana Pak Erastus? Terima kasih Bapak rohaniku. Saya banyak terberkati setelah 2 tahun ini mengikuti pelayanan GSKI, terlebih pengajaran Pak Eras. Saran kakakmu bagus. Kamu lebih baik tinggal bersama anak-anakmu. Ya, itu jawabannya. Seingat saya pertanyaanmu sudah saya jawab. Ya.
Tapi tidak apa, ini jawaban saya. Yang pertama, jangan takut digunjingkan karena kamu tinggal di rumah, karena kamu mau menjagai anak-anakmu. Yang kedua, kamu sebaiknya tinggal bersama dengan anak-anakmu. Ya, lalu bersama-sama anak-anakmu mencari Tuhan, berkemas-kemas ke langit baru, bumi baru. Oke, Tuhan memberkati. Dari wanita usia 31 tahun sudah menikah dari Waru Sidoarjo. Pak Pendeta, 11 tahun yang lalu saya menikah dengan suami secara Islam. Beberapa bulan lalu saya menerima Tuhan Yesus dan yang saya tanyakan apakah saya dan suami perlu peneguhan pernikahan di gereja, Pak? Karena untuk acara pemberkatan dikenakan biaya sedangkan kami baru keluar dari masa-masa sulit. Apabila kami tidak pemberkatan di gereja, apakah pernikahan kami sah di mata Tuhan? Saya tidak tahu kenapa kamu sampai takut diberkati karena biaya. Gereja kami tidak dipungut biaya sama sekali. Bahkan membantu kalau ada orang memberkatan nikah dan tidak punya biaya. Ruangan gereja, dekorasi, musik, pendeta tidak perlu dibayar. Inilah pelayanan yang benar. Saya mengatakan ini bukan untuk banggakan diri, tapi mestinya gereja bersikap begitu. Ya. Nah, masalah biaya nanti paling you harus urus ke kelurahan jika itu diperlukan. Memang sebaiknya ada peneguhan nikah di gereja, ya. Itu jawaban saya. Jika ada kesulitan, kamu bisa hubungi kami. Kami punya cabang di sekitar Malang dan sekitar Surabaya membantu Anda. Ya, Tuhan memberkati. Wanita usia 25 tahun, Pak Eras, saya ingin mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pak Eras dan tim selama ini, baik online maupun offline. Saya ingin bertanya mengenai janji dengan Allah atau covenant. Dari konteks budaya Yahudi, apakah ada situasi di mana sumpah bisa dibatalkan ya Pak? Saya banyak membaca di Perjanjian Lama mengenai sumpah dan konsekuensinya, terutama yang dilakukan oleh Yeftah menyangkut anak perempuannya. Mengenai anak perempuan Yeftah yang mau dikorbankan, ini bukan berarti anaknya disembelih. Belum tentu itu maksudnya. Tapi merelakan anaknya tidak menikah. Mungkin lebih berarti begitu. Apa ini juga alasan mengapa Pak Era sangat menentang perceraian? Perceraian tidak begini. Kita harus melihat konteks menghindari perceraian. Karena pada umumnya perceraian itu menimbulkan, menyisakan, mengakibatkan, membuahkan kepahitan. Baik kepada pasangan maupun anak-anak. Jadi hindari perceraian. Bertahan saja, toh akhirnya tua dan meninggal dunia. Ya. Hindari perceraian dan kalau sudah cerai jangan menikah lagi. Mohon maaf Pak, pertanyaannya banyak namun saya merasa isu ini penting. Oke, maksud saya begini, ini bukan pertanyaan banyak. Soal sumpah tadi, apakah sumpah bisa dibatalkan? Bisa saja, tarik kembali. Tuhan, janjiku untuk hal ini ku tarik kembali. Kalau itu tidak prinsip. Tapi kalau janji hidup suci, taati firman Tuhan, melayani Tuhan, nah memang tujuan hidup kita untuk itu, jangan ditarik kembali. Misalnya Anda pernah berjanji, aku mau jadi full timer di daerah Anu, tapi oleh satu dan lain hal tidak jadi, ya bisa ditarik saja. Tapi kalau hidup suci, taati firman, nah itu kan prinsip, tentu jangan ditarik. Ya, oke, saya kira cukup itu. Selanjutnya dari pria usia 24 tahun, belum menikah, Sorong, Papua Barat. Pak, saya mau bertanya, saya pacaran dengan perempuan selama 3 bulan, dan selama 3 bulan perempuan itu tidak kasih tahu kalau dia sudah berhubungan dengan laki-laki lain dan hamil dengan laki-laki tersebut. Waduh, laki-laki itu tidak mau bertanggung jawab. Aku kecewa setelah tahu hal itu dan aku mau pergi dari perempuan itu. Tapi aku mencintainya.
Lalu harus bagaimana? Apakah aku harus menikah dengan perempuan atau tidak? Dengan perempuan itu tidak. Saya tidak bisa mengerti kenapa perempuan ini sementara pacaran dengan kamu juga hubungan dengan pria lain. Apa karena tuntutan atau desakan ekonomi atau karena faktor lain? Atau di bawah ancaman? Coba kamu selidiki dulu, kamu tanya. Kalau bukan karena salahnya, jika kau mencintai dia, ya bagus, indah, mulia menikah dengan wanita yang sudah jadi korban. Tetapi kalau dia memiliki hubungan dengan pria lain sementara dia pacaran dengan kamu, wah ini wanita yang tidak patut jadi istri. Pertimbangkan untuk tidak menikah dengan dia. Jadi kamu harus tanya dulu, ya. Mungkin ini cinta pertama kamu sehingga kamu jadi buta. Tapi ini wanita bisa begitu, nggak mengerti saya. Sementara pacaran dengan kamu, dia juga jalan dengan pria lain sampai hamil. Wow, mengerikan ya. Kalau dia di bawah intimidasi, ancaman, dia korban, ya dilindungi. Menikah dengan dia pun mungkin juga tidak terlalu masalah. Tapi tetap ada masalah. Nah kalau dia memiliki hubungan dengan kamu, pacaran, sementara dia juga memiliki pria lain sampai hamil, wah ini wanita tidak baik. Oke, itu jawaban saya. Pria usia 51 tahun sudah menikah di Jakarta. Salam Pak, berdasarkan firman Tuhan yang mana boleh memanggil Bapak Yahweh dengan sebutan nama Allah yang antikris berdasarkan kitab suci agama lain. Dan nama Allah adalah berhala yang dilarang dipanggil dengan mulut kita berdasarkan Bible, yaitu Keluaran 23:13, 1 16 ayat 26. Keluaran 23:13 ya dalam kurung ILT 3. Dan dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu haruslah kamu waspada. Semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tapi Yahweh lah yang telah menjadikan. Kita harus tahu bahwa sebutan Allah itu bukan menyebut nama dewa, tapi itu sebutan. Eloah, Elohi, Allah sama. Itu pengertiannya. Tapi kalau Anda tidak mau, tidak bisa mengerti ya, masing-masing kita punya prinsip yang berbeda. Saya pun menyebut nama Yahweh, ya. Allah saya Yahweh namanya, atau Elohim sama. Elohim saya, Allah saya sama. Yahweh. Oke, Tuhan memberkati. Laki-laki usia 16 tahun, pelajar Denpasar, Bali. Pak Eras, terima kasih karena telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan pada Bapak. Tetap semangat ya Pak dalam pelayanan. Kali ini saya mau bertanya lagi tentang hati nurani. Semenjak saya lebih memperhatikan hal-hal rohani, saya mempunyai pengetahuan tentang kebenaran. Namun baru-baru ini ada satu hal yang selalu mengganjal di hati saya tentang hati nurani. Apakah hati nurani yang menuduh adalah suara Tuhan? Saya selalu gelisah ketika melawan hati saya itu, ketika saya mengambil sebuah keputusan. Tetapi sebelum mengambil keputusan, akal saya sering berpikir bahwa yang akan saya lakukan itu benar. Namun kok hati saya seperti melarang. Ya. Dan jika saya langgar hati saya langsung gelisah. Nggak karuan sambil berpikir perbuatan saya tidak diampuni oleh Tuhan selama-lamanya. Oke. Yang pertama hati nurani itu ya, sunaidesis ya. Consciousness. Suara hati nurani sama. Itu terbentuk dari apa yang kita dengar. Apa yang kita lihat. Jadi hati nurani kita itu bisa seperti hakim yang menyatakan salah atau benar. Dan kalau dinyatakan salah dan melakukan kesalahan itu, jiwa terganggu, nggak karuan seperti yang kamu katakan, itu bentuk hukuman sebenarnya. Nah, dalam pergumulan seperti ini, kita harus yang pertama mendengar firman Tuhan dengan baik. Dari sumber yang benar. 2, ini penting.
memiliki perjumpaan dengan Tuhan dalam doa. Maka nurani kita pasti bersih, pasti cerdas. Nah, kalau Anda melakukan sesuatu kamu lakukan sesuatu lalu kau merasa berdosa. Ya kau minta ampun, kau bilang, Tuhan aku tidak tahu ini dosa atau tidak. Tapi aku jadi nggak tenang. Ampuni aku ya Tuhan kalau ini dosa. Tuhan pasti mengampuni. Jadi kalau tidak pasti itu dosa atau tidak, minta ampun saja. Aku tidak tahu ini dosa atau tidak Tuhan. Tapi aku tidak tenang. Jika ini kesalahan, ampunilah aku. Cukup. Dan beri petunjukmu Tuhan. Tuhan pasti beri petunjuk. Jangan berpikir perbuatanmu tidak diampuni. Kalau sampai kamu masih bisa berdoa, itu pasti kamu masih belum menghujat Roh Kudus. Kalau sudah tidak mau berdoa, tidak merasa bersalah, itu tingkat orang yang menghujat Roh Kudus. Kamu tidak. Kamu bukan hanya belum, tapi tidak. Kamu tidak akan menghujat Roh Kudus dengan usia sekian ini, kamu sudah mencari Tuhan. Saya jadi sering ragu-ragu disebabkan karena kebingungan saya itu apakah kata hati saya itu benar atau tidak. Tapi setiap kali saya akan melakukannya, mengambil keputusan, sering sekali hati ini bersuara dan saya pun sering melanggarnya. Dan setelah itu muncul ketakutan dalam diri saya bahwa saya tidak akan diampuni dosanya. Ibrani 10:26. Kamu pasti diampuni dengan anak seusia kamu sudah memperkarakan segala sesuatu dengan Tuhan. Itu kamu sudah luar biasa sayang. Kamu akan selalu diampuni. Ya, kalau kamu bingung, kamu bilang aja aku tidak tahu Tuhan, ampuni aku. Lalu lewat jalani hidup ini. Tuhan itu bukan Tuhan yang bengis. Tuhan itu penuh belas kasihan, apalagi dengan usiamu yang masih belasan tahun mencari Tuhan seperti ini. Kamu tidak akan menghujat Roh Kudus. Setia terus sampai tua. Ya nak, ingat mendengar firman dari sumber yang benar dan hidup dalam doa. Keraguan-raguan seperti itu pasti dialami semua orang termasuk saya waktu masih muda. Tapi nanti lambat laun kamu akan memiliki kecerdasan rohani, kepekaan dan presisi atau ketepatan dalam bertindak. Berjuang terus, Tuhan memberkati. Dari pria usia 51 tahun sudah menikah. Pak Eras di Pontianak, Kalimantan Barat. Ini pastor ya, pendeta usia 51 tahun menikah di Pontianak, Kalimantan Barat. Salam Pak Eras, sekarang sedang mengembalakan gereja kecil di kota Pontianak. Tahun 2015 akhir saya pernah menjadi ketua panitia seminar Pak Eras yang diadakan di rumah Radang, rumah adat Dayak. Saya sangat diberkati dan diubahkan selama mengikuti pengajaran firman Tuhan lewat Pak Eras sampai sekarang. Termasuk logo 1 sampai 20 mengenai kehebohan yang sedang terjadi sekarang ini tentang seminar logos. Menurut saya kebanyakan mereka tidak mengikuti utuh apa yang disampaikan Pak Eras, tapi menolak duluan dan komen. Abaikan saja Pak, maju terus, tetap semangat melayani Tuhan. Kiranya hikmat dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak. Mohon dukungan doanya Pak untuk kami di sini. Kerinduan kami memiliki tanah dan bangun gereja permanen walaupun kecil. Oke, terima kasih. Kami akan ikut mendukung dan mengambil bagian. Tuhan memberkati. Dari wanita 39 tahun menikah di Medan. Salam Pak, saya mau nanya apakah orang yang tidak pernah gereja bisa masuk surga? Karena pernah teman saya bertanya kepada saya, Pak, jadi tolong penjelasannya. Orang yang ke gereja belum tentu masuk surga. Tapi kalau orang harus bisa masuk gereja dan terang-terangan menolak ke gereja, hampir bisa dipastikan dia tidak masuk surga. Apa alasan dia tidak ke gereja? Kalau tidak ada gereja, ya nggak salah. Dia ke gereja, tapi dia kecewa dengan pendeta, belum tentu dia benar. Yang ketiga, dia ada gereja tapi gerejanya tidak benar. Nah ini juga tidak salah sebenarnya. Tapi kalau gerejanya itu baik, hanya karena dia sakit hati misalnya tidak mau ke gereja, orang seperti ini tidak layak masuk kerajaan surga.
Jadi pada umumnya orang yang punya kesempatan ke gereja tidak mau ke gereja, ada yang salah dalam hidupnya. Oke. Dari wanita usia 61 tahun single di Jakarta, ya. Salam Pak Pendeta Erastus, terima kasih telah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Saya mengikuti khotbah Bapak karena mengingatkan untuk berkemas-kemas. Khotbah seperti itu tidak saya jumpai pada pendeta lain. Pak, menurut saya pembahasan tentang Yesus adalah 100% manusia, sehingga kita sebagai manusia juga bisa mencontoh Yesus tidak begitu penting, Pak. Karena sebelum kelahiran Yesus di zaman PL, juga sudah ada manusia yang hidupnya berkenan di hadapan Allah. Ialah Henok, sehingga tidak mengalami kematian karena langsung diangkat ke surga. Pada zaman Henok hidup tidak ada role modelnya. Pak, kalau boleh saya request permintaan satu hal. Tolong dong ngajarin bagaimana caranya hidup bergaul dengan Allah seperti Henok. Sehingga nanti saya juga bisa diangkat ke surga seperti Henok. Saya yakin jutaan orang akan berterima kasih jika Bapak mengajarkan hal tersebut dan akan mengurangi kepadatan kuburan di bumi. Tapi mungkin yang bisnis kuburan akan mengeluh karena berkurangnya omset. Terima kasih Pak Erastus. Henok tidak bisa menebus dosa manusia karena Henok juga termasuk manusia berdosa, ya. Henok tidak bisa menebus dosa manusia karena Henok termasuk manusia berdosa juga. Yang bisa menebus manusia berdosa itu manusia sempurna yang tidak berdosa sama sekali. Dan itulah Yesus, anak manusia yang tidak berdosa sama sekali. Dan penebusan itu bukan hanya penebusan dari dosa yang kita lakukan, tapi juga mengarahkan kita mengenakan kodrat ilahi. Jadi Yesus selain menebus dosa kita juga menjadi teladan atau contoh. Maka Yesus harus manusia 100%. Oke, ya. Jadi itu penting, Yesus manusia 100%. Tapi sekarang dia jadi Tuhan dan Allah di surga. Di samping Bapa di surga. Nah, mengenai bergaul seperti Henok, itu juga sedang saya pelajari dan saya menikmatinya. Tetapi kualitas hidup Henok itu belum kualitas hidup yang tinggi. Yang lebih tinggi itu Yesus. Dan itulah teladan contoh kita. Jadi pertanyaan Ibu harus dirubah. Bagaimana kita bisa meneladani hidup Yesus. Dan pasti nanti kita akan diangkat. Setelah kita mati, kita mendapat tubuh kebangkitan. Kita diangkat ke langit baru, bumi baru. Oke, cukup. Dari janda usia 57 tahun di Wonosobo. Salam Pak, bagaimana agar saya terlepas dari pergumulan? Oke, yang ini dari pergumulan finansial. Nah ini tentu harus dipelajari masalahnya apa ya. Masalahnya apa ya, harus dipelajari. Tidak bisa dinasehati. Tetapi saya cuma punya satu nasihat untuk Ibu dan semua saudara. Lawan kesulitan dengan kesucian. Kalau seseorang hidup dalam kekudusan dan kesucian, Tuhan pasti menolong. Hidup dalam kekudusan, kalau saudara tidak hidup kudus, ditolong Tuhan, tambah rusak nanti. Oke. Dari pria usia 44 tahun masih single. Salam, saya saat ini sedang berterkatung-katung di Cirebon, tidur kadang di Indomaret atau SPBU. Karena saya belum mendapatkan pekerjaan. Saya sudah mencari lowongan pekerjaan via online cuma nihil. Apakah yang harus saya lakukan Pak? Keponakan saya anak dari adik saya perempuan ikut saya. Dia cowok umur 15 tahun. Adik saya sudah nyerah dengan dia karena nakal katanya. Dia putus sekolah sampai kelas 2. Bahkan pernah masuk pondok pesantren karena adik saya susah ekonominya. Sampai-sampai dia jadi muslim. Keponakan saya bernama A. Saya punya masalah lainnya yang bila saya ceritakan panjang Pak, apakah yang harus saya lakukan? Oke. Yang harus kamu lakukan, kamu dibimbing dulu nak. Ya. Kamu mesti punya masalah yang harus dibimbing. Apa yang harus kami bantu untuk Anda dalam kondisi seperti ini. Saya ngomong begini percuma. Ya Pak, nanti akan dibimbing ya.
Oke, dari pria usia 40 tahun menikah di Tangerang Selatan. Pak Eras, Salum, dari kecil saya sudah karismatik, tepatnya Pentakosta. Orang tua saya gembala sidang dan mertua saya juga gembala sidang di salah satu gereja sinode karismatik. Sejak saya menikah saya ikut gereja mertua, yakni salah satu gereja aliran karismatik. Tapi hati saya yang merasa haus akan kebenaran membuat saya membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saya ingat sekitar 6 tahun yang lalu saya dengar lagu Yang Ku Ingin Engkau Saja. Yang ku ingini engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Mendengar lagu ini saya langsung mengena dengan lagu ini, lalu saya bawa terus di ibadah gereja. Saking penasaran saya cari tahu penciptanya. Lalu saya temukan Pak Eras yang menciptakan. Dari situ saya terus dengar pengajaran Bapak di YouTube. Singkat cerita, saya dan istri pindah ke Tangerang pada bulan 6 tahun 2023. Karena dapat kerja yang baru. Saya langsung putuskan beribadah ke Rehoboth. Dari Tangerang sampai sekarang saya tidak meragukan pengajaran Bapak. Saya jadi ingat gereja Pentakosta dahulu yang begitu tulus mencari Tuhan tanpa iming-iming dunia. Banyak yang sudah tergerus dan termakan oleh keindahan dunia. Tapi saya melihat di zaman modern dan di perkotaan ada gereja yang muncul seperti itu. Seperti itu lagi, seperti gereja Pentakosta lama itu, yaitu Rehoboth. Saya sangat senang dan bahagia Pak Erastus yang saya muliakan dan hormati. Ada satu pertanyaan dalam batin saya yang butuh pewahyuan dan penafsiran tentang Mika 4 ayat 1-5, Yesaya 2-2-4. Karena sebelumnya kami berafiliasi ke salah satu gereja yang meyakini hal ini terjadi di bumi sebelum Yesus datang. Mohon penjelasannya Pak. Oke. Mika 4 ayat 1-5. Saya harus memberikan catatan, seringkali perjanjian lama itu memuat pernyataan-pernyataan figuratif atau kiasan. Tapi orang-orang karismatik sering memahaminya secara harfiah. Dan itu membahayakan ya. Mika pasal 4 ayat 1-5. Jadi ini mengenai nubuatan tentang Yerusalem akan menjadi ibu kota ya. Ini sama dengan Yesaya. Yesaya pasal 2 ya. Ayat 2 ya, oke. Oke, sama isinya bahwa Yerusalem akan menjadi ibu kota. Ini sekali lagi gambaran tentang dunia yang akan datang. Seperti firman Tuhan mengatakan bahwa keturunan Daud itu tidak akan bergeser sebagai raja, akan memerintah selama-lamanya. Anda tahu siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristuslah keturunan Daud yang akan memerintah. Tetapi bukan di Yerusalem sekarang. Lalu di mana Pak? Yerusalem baru. Begitu. Jadi ini yang pasti kalian ketahui. Jadi Mika pasal berapa tadi? 4, 1-5 dan Yesaya pasal 2 itu menunjuk Yerusalem baru, bukan di bumi ini. Terima kasih untuk tulisanmu, ini memberikan saya kekuatan ya, terutama kalimat yang kamu tulis bahwa dulu orang-orang Pentakosta ya militan ya mencari kerajaan surga ke gereja bukan karena mau berkat jasmani. Tapi sekarang banyak distorsi. Dan Anda menemukan Rehoboth mengarahkan jemaat untuk ke kerajaan surga. Puji Tuhan. Terakhir dari mahasiswi usia 23 tahun di Jawa Barat. Salom Pak, izin bertanya, apa peranan Roh Kudus bagi kehidupan manusia?
Maaf ya Pak, kebetulan juga saya lagi belajar ngambil jurusan teologi. Roh Kudus itu segalanya. Sebab Roh Kudus mewakili Bapa dan Tuhan Yesus memimpin kita. Oleh karena itu kita harus menyediakan waktu untuk berdoa. Menyediakan waktu untuk berdoa. Disitulah terjadi interaksi dengan Tuhan. Ya, saya kira cukup itu. Ya, doa itu interaksi kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus segalanya. Karena Bapa dan Tuhan Yesus diwakili Roh Kudus. Tuhan memberkati, sampai jumpa di episode yang akan datang.